Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya din nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Pengurus Masjid Nurul Huda, kemudian Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang hadir dalam pengajian kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati peristiwa yang pernah berlaku pada masa dahulu pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Semua kita tahu tentang peristiwa yang agung dan mulia ini. Dan setiap tahun kita memperingatinya, yaitu perjalanan Rasulullah pada satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Madinah, di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian melampaui ketujuh-tujuh langit tersebut sampai ke satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tempat akhir dari makhluk untuk sampai ke situ. Dan tidak ada siapa yang boleh melampaui tempat itu kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad di antara yang diizinkan untuk melampauinya sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas Sidratul Muntaha. Seberapa jauhnya wallahu a'lam. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa jaraknya itu lebih kurang 1400 km. Bermakna dari sini ke mana? Sini ke Jakarta berapa? 1100. Tambah lagi ke Jawa Tengah sana. Jauh. Kalau kita naik kendaraan darat berapa lama sampai ke Jakarta sana? Kalau jalan kaki, kalau dahulu kendaraannya adalah berjalan kaki, naik unta, apabila dengan kafilah. Kalau mau cepat, naik kuda, bisa kuda dipacu, merentasi gurun Sahara dan padang pasir. Lama jarak tempuh, karena antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram itu jauh. Itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masih di permukaan bumi, masih di bumi. Kalau dari bumi ke langit berapa jauh? Langit pertama. Itu ke langit pertama. Dari langit pertama ke langit kedua tak punya ilmu kita lagi, tak ada ilmu. Yang penting adalah pada malam itu Rasulullah menempuh jarak yang jauh itu dalam waktu yang singkat.
yang dalam hukum kebiasaan tidak akan mungkin sampai ke tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Kalau sini ke Pasaman berapa jam? Siapa yang bisa menempuh ke Pasaman dalam 20 menit? Tidak ada. Apa sebab? Sebab kita perlu menempuh jarak itu sesuai dengan kemampuan, dengan kekuatan yang kita miliki. Dulu dari Pekanbaru ke Dumai berapa lama? 5 jam, 6 jam. Sekarang Pekanbaru Dumai berapa lama? Mengapa bisa lebih singkat? Oh, tol. Kalau tol kemudian jalan kaki di tol itu, oh sama juga. Berarti bukan masalah tolnya, yaitu kekuatan. Kalau kita kendaraan yang kekuatannya 140 km per jam, sama tidak dengan kendaraan yang kekuatannya hanya 90 km per jam? Honda Bebek lama itu 90 km per jam. Sama? Tak sama. Berarti perbedaan cepat lambat itu bergantung pada kekuatan. Rasulullah menempuh perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, turun lagi ke bumi, dan bukan turun langsung ya. Sebab pertama kali Rasulullah menerima salat itu 50 waktu. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menasihati, mintalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikurangilah dalam kisah cerita itu sampai 5 waktu. Dari 50 menjadi 5. Itulah turun ke bumi. Itulah dia salat 5 waktu yang kita amalkan sekarang. Jarak tempuh begitu jauh, tapi Rasulullah menempuhnya dalam waktu yang singkat, yaitu lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yaitu di sebahagian malam saja. Tak sampai satu malam, sebahagian malam saja. Belum lagi pagi Rasulullah sudah sampai kembali di kota Mekah. Berarti Rasulullah menempuh jarak yang jauh itu dengan kecepatan yang tinggi. Bermakna Rasulullah memiliki kendaraan yang memiliki kekuatan yang tinggi sehingga cepat jarak tempuhnya. Dan kendaraan itu, apa kendaraan itu? Buraq. Kok semua tahu buraq? Buraq itu seperti apa? Sebesar apa? Seperti tunggangan biasa, tidak lebih besar dari kuda, tidak lebih kecil dari keledai. Jadi kalau lihat dari rupanya yang biasa, tidak lebih besar dari kuda. Berarti kuda itu memiliki kecepatan dalam berlari tidak lebih kecil dari keledai. Bermakna kendaraan yang biasa, tetapi ini yang mau kita pelajari. Tetapi diceritakan tentang kecepatan buraq. Buraq diambil dari kata barkun. Barkun itu kilat. Kecepatannya seperti kilat. Kilat cahaya. Kecepatan cahaya itu dikatakan bahwasanya apabila buraq itu meletakkan kaki yang di hadapan itu diangkat, kemudian diletakkan di depan, kemudian diangkat lagi kaki belakang. Apabila buraq itu meletakkan kaki depannya, kemudian mengangkat kaki belakangnya, dan keempat-empat kakinya itu melangkah, maka sekali langkah saja dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ada tak kuda yang melompat seperti itu? Kalau pesawat take off Pekanbaru langsung sampai Soekarno Hatta. Ada pesawat apa?
Yang ingin kita pelajari adalah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala memberlakukan hukum yang tidak biasa. Hukum yang biasa apabila menempuh perjalanan sejauh 1400 km mungkin memerlukan beberapa hari. Itu hukum biasa. Tetapi Allah memberlakukan hukum yang tidak biasa. Yang tidak biasa itu disebut hukum yang luar biasa. Jadi peristiwa Isra itu adalah peristiwa luar biasa. Itu tempat. Yang biasa kita manusia bertempat di mana? Di muka bumi. Ada di antara kita ini yang berkunjung ke langit? Tidak ada, karena itu bukan tempat yang biasa bagi kita. Tapi ada makhluk di langit itu? Ada. Siapa? Para malaikat. Kita pernah sampai ke langit pertama. Tetapi Rasulullah bisa sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, dan bertemu dengan nabi-nabi, rasul-rasul di langit tersebut. Berada di tempat yang tidak biasa. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu Rasulullah berada di tempat yang lawan biasa, apa? Luar biasa, yang tidak pada kebiasaannya, luar biasa. Dari sisi waktu luar biasa, ya dari sisi tempat luar biasa, dari sisi kejadian lagi sekarang. Kejadian, ada banyak kejadian yang berlaku dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Umpamanya di antara kejadian itu adalah Rasulullah ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sholat berjamaah bersama dengan rasul-rasul. Semua kita tahu cerita ini. Makmumnya itu rasul-rasul. Rasulullah itu rasul terakhir. Rasul-rasul terdahulu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa di langit. Tetapi pada malam itu Nabi Isa diturunkan ke bumi. Yang meninggal pada malam itu hidup berkumpul bersama dengan Rasul. Kita masih hidup. Mungkin orang tua kita sudah meninggal dunia. Bisa tidak kira-kira kita yang masih hidup ini kumpul duduk bersama-sama dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia di rumah? Ayah saya sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Tak ada lagi bersama kita sekarang ini. Tapi tiba-tiba ketika saya balik ke rumah emak di sana, ada ayah duduk. Ada kira-kira kita duduk bersama dengan yang telah meninggal dunia? Hah? Bisa, ini buktinya Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Rasul-rasul yang terdahulu sudah lama meninggal dunia dan bisa berkumpul bersama dalam satu salat jemaah. Rasulullah jadi imamnya. Berlaku kejadian yang seperti itu adalah kejadian yang dah selesai pengajian kita. Jadi waktu yang luar biasa, tempat yang luar biasa, kemudian
kejadian-kejadian yang berlaku pada diri Rasul, kejadian yang luar biasa. Umpamanya Rasul dibawa masuk ke dalam surga. Kan ada cerita ya? Rasulullah dibawa masuk ke dalam surga, kemudian Rasulullah dapat melihat penghuni surga. Rasulullah dibawa masuk ke neraka dan Rasulullah dapat melihat penghuni neraka. Padahal kiamat belum berlaku lagi. Akhirat belum dimulai. Sudah ada yang masuk surga dan neraka sekarang ini. Sekarang ini sudah ada yang masuk surga, yang masuk neraka. Hah? Yang meninggal dunia itu masih di dalam kubur, di alam barzah, belum dibangkitkan lagi. Kapan dibangkitkan? Nanti setelah kiamat. Kiamat sangkakala pertama hancur semua, hancur bumi ini, hancur langit. Kemudian ditiup lagi sangkakala berikutnya, barulah diciptakan langit yang baru, bumi yang baru, kemudian manusia dibangkitkan. Setelah itu dikumpulkan di mahsyar, digiring tempat bertimbang untuk ditimbang amalan, meniti-titian, yang jatuh masuk ke neraka, yang selamat ke surga. Itu kapan berlakunya? Kapan? Nanti. Sekarang pertanyaannya, sudahkah ada yang masuk surga dan masuk neraka? Tapi bagaimana Rasulullah dahulu? Dahulu Rasulullah, bukan sekarang, dahulu lebih. Bagaimana Rasulullah dahulu bisa masuk surga dan melihat penghuni surga, dan masuk neraka melihat penghuni neraka? Kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan siapa? Dari kalangan yang di belakang sana. Tapi jangan tersinggung pula. Pertanyaannya adalah, bisa ya berlaku kejadian itu sebenarnya pada masa yang akan datang, tetapi kejadian pada masa yang akan datang itu berlaku sekarang? Bisa? Artinya ditarik kejadian yang akan datang itu ke masa sekarang, tapi tidak untuk semua orang, khusus untuk pada malam Isra dan Mi'raj. Bisa? Bisa. Sebab kejadian itu adalah kejadian yang luar biasa. Kalau menunggu nanti baru masuk surga, baru masuk neraka, masukkan ke surga, masuk surga, nampak penuh, itu biasa. Tapi ketika ditarik kejadian yang akan datang itu ke sekarang, wah, itu luar biasa. Jadi waktu yang Rasulullah lalui, waktu yang luar biasa. Tempat yang Rasulullah diami, tempuhi, itu adalah tempat yang luar biasa. Kejadian-kejadian yang berlaku pada diri Rasulullah adalah kejadian yang luar biasa. Kalau kita mendengar, menyaksikan yang luar biasa, apa kita sebut sebagai zikir? Zikir apa yang sesuai ketika kita melihat yang luar biasa? Ada anak kecil umur 3 tahun baru pandai bicara, sudah hafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Subhanallah. Luar biasa. Gempa itu 10 km dari Pasaman, tetapi gegarannya sampai ke Pekanbaru ini. Apa? Apa disebut? Subhanallah. Bermakna yang menggegarkan bumi ini maha kuat. Itu baru 6,2 skala Richter. Kalau agak-agaknya 10 skala Richter gimana ya? Mungkin
mungkin berlaku yang luar biasa, gempa yang luar biasa. Apa yang tak mungkin? Kalau yang menggempakannya adalah Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kalau Allah yang memberlakukan, maka yang biasa bisa jadi luar biasa. Dan yang luar biasa tidaklah mustahil. Tak ada yang mustahil. Dalam waktu hitungan detik bisa tidak sampai ke langit yang ketujuh? Ngapa tidak? Kalau yang membawa itu adalah Allah yang maha kuat. Dengan kekuatan itu perjalanan menjadi cepat. Apa yang mustahil? Bertemu dengan yang telah meninggal dunia. Tak ada yang mustahil kalau Allah yang memberlakukan. Maka ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj, bermakna kita memperingati peristiwa yang luar biasa. Apabila kita memahami peristiwa Isra adalah peristiwa yang luar biasa, maka hendaklah kita mengiringi ketika memperingati peristiwa Isra yang luar biasa itu, mengiringi dengan zikir, yaitu zikir Subhanallah. Itu sebabnya mengapa peristiwa Isra dalam Al-Quran itu dimulai dengan perkataan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu peristiwa masa lalu. Yang kita sampaikan tadi itu peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa masa lalu. Kaitannya dengan kita sekarang apa? Kaitannya dengan kita untuk masa yang akan datang apa? Banyak kaitannya. Tapi yang penting apa? Yang paling penting tadi apa? Salat 5 waktu yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Apa lagi yang lain? Hah? Coba kita lihat satu ayat yang dibaca oleh qori kita tadi. Ayat Isra-nya saja. Ayat Mi'rajnya nanti. Kalau kita memperingati Isra Mi'raj sekali lagi, baru ayat Mi'raj. Tahun depan lah. Kalau badan sama sehat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya kata kami yang luar biasa itu. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini terjemahan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Satu kata yang mau kita ambil untuk kita pelajari dari banyak kata itu. Rabu malam kemarin saya menyampaikannya kata tasbih subhana. Karena ada sebagian jemaah hadir juga di situ, maka mesti diganti pengajian ini. Kalau enggak dia berulang, saya dah tahu yang disampaikan Ustaz. Maka kita tambah gaji. Bukan tasbih. Yaitu yang kita kaji kata, kita lihat ada kata Masjidil Haram, ada kata Masjidil Aqsa. Ketika Allah menyebut kata Masjidil Haram, Allah tidak memberi sifatnya. Tetapi ketika Allah menyebut kata Masjidil Aqsa, Allah beri sifatnya. Di situ letak perbedaannya. Kita ulang sekali lagi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang itu sifat itu, yang kami berkahi sekelilingnya. Tadi tentang Masjidil Haram, ada Allah sebut yang kami berkahi sekelilingnya? Enggak. Allah sebut hanya Masjidil Haram saja, tak ada disebut sifatnya. Padahal kita pun juga tahu bahwasanya sifat Masjidil Haram itu juga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam ayat tentang peristiwa Isra dalam Al-Quran, Allah tidak menyebut sifat dari Masjidil Haram, tetapi Allah menyebut sifat dari Masjidil Aqsa. Yang sifat Masjidil Aqsa itu adalah yang kami berkahi di sekelilingnya. Yang kami berkahi di sekelilingnya. Yang kami berkahi di sekelilingnya. Ini permanen. Permanen itu apa? Tetap. Masjidil Aqsa dahulu diberkahi di sekelilingnya. Masjidil Aqsa sekarang diberkahi di sekelilingnya sampai kiamat, diberkahi di sekelilingnya. Hanya saja kalau kita perhatikan Masjidil Haram dahulu dikuasai oleh orang-orang musyrik, kemudian Rasulullah membuka kota. Mulai hari itu Masjidil Haram tidak jatuh lagi ke tangan musuh sampai hari ini, sampai kiamat tak akan jatuh ke tangan musuh. Bahkan Dajjal pun, siapa Dajjal nih? Hah? Dajjal yaitu makhluk yang paling kafir, paling jahat, penipu, pembohong, pendusta, dan di akhir zaman berhadapan dengan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tidak dapat masuk ke kota Mekah. Jadi sejak Rasulullah membersihkan kota Mekah dari orang-orang musyrik, kota Mekah itu menjadi kota suci hingga ke hari ini sebagai tempat ibadah yang aman. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk kota Mekah aman. Masuk Masjidil Haram aman. Tapi Masjidil Aqsa macam mana? Dikuasai pada hari ini. Dahulu dibuka oleh Uddin Al-Ayyub, umat Islam, jatuh ke tangan orang-orang kafir. Kemudian nanti di akhir zaman Dajjal bisa masuk tidak ke Palestina? Bisa. Ke Mekah tak bisa, ke Madinah tak bisa, tapi ke Palestina bisa. Bahkan Dajjal itu bertemu dengan Nabi Isa di mana? Di Palestina. Terbunuhnya Dajjal itu nanti adalah di Palestina. Ini mungkin sudah ke akhir zaman kita sekarang. Mungkin tak lama lagi selepas ini Dajjal keluar nanti. Berarti kan masa yang akan datang. Ini kaitannya Masjidil Aqsa, istiwa Isra tadi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi. Kita mau mengambil kata berkah itu, untuk kita sekarang dan untuk masa yang akan datang. Tadi pertanyaan kita, apa kaitannya peristiwa Isra itu untuk kita sekarang dan untuk masa yang akan datang? Kaitannya adalah Allah janjikan keberkahan untuk kita pada masa sekarang hingga hari kiamat.
Karena di Masjidil Aqsa itu pusat pertentangan antara pejuang kebenaran dengan pelaku kebatilan, antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Di barisan mana kita berada? Di barisan orang-orang beriman memihak kepada kaum muslimin untuk menguasai kembali Palestina, atau tak peduli dengan Palestina, biarkan sajalah orang kafir itu menguasai Masjidil Aqsa. Di barisan mana? Tak ada barisan yang ketiga, dua saja barisan. Barisan kaum muslimin atau barisan musuh. Dapat keberkahan. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Keberkahan itu diberikan kepada siapa? Surah Al-An'am ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu. Al-An'am atau Al-A'raf ya? Al-A'raf ayat 96. Kalaulah penduduk satu negeri itu beriman. Nah, beriman. Tadi barisan siapa tadi kita sebut? Barisan kaum muslimin, orang-orang beriman. Kalaulah penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi keberkahan itu diberikan kepada siapa? Tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Bermana Allah sudah janjikan keberkahan berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Karena Allah telah menetapkan ada keberkahan di sekeliling Masjidil Aqsa. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan bertakwa. Pertanyaan kepada kita sekarang ini, ada keimanan, ada ketakwaan berkaitan dengan Palestina? Keimanan dan ketakwaan bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya puasa, bukan hanya mengeluarkan zakat. Keimanan, ketakwaan adalah berada di barisan siapa? Dua saja barisan sekarang. Barisan kaum muslimin, orang-orang beriman, atau barisan musuh yang memerangi kaum muslimin. Karena nanti tempat di akhirat itu dua saja, di surga, neraka. Jadi apa kaitannya peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan kita pada hari ini? Sekarang Masjidil Aqsa dalam genggaman musuh. Di barisan mana kita dalam memperjuangkan Masjidil Aqsa itu? Di barisan kaum muslimin, orang-orang beriman, bermakna kita telah membuktikan keimanan kita. Itulah dia ketakwaan, maka layaklah untuk mendapatkan keberkahan. Karena Allah telah menjanjikan keberkahan untuk Masjidil Aqsa. Berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Sekarang berkah itu apa ya? Supaya kita ini bisa memahami berharganya peristiwa Isra dan Mi'raj itu untuk kita sekarang ini dan masa yang akan datang, akhir zaman. Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi. Itu waktu penurunan Al-Quran itu waktunya berkah. Allah menyebut dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Malam itu adalah Lailatul Qadar.
malam, satu malam, tapi nilainya sama dengan 1000 bulan. Satu malam aja malam itu. Lailatul Qadar itu satu malam saja. Tetapi yang satu malam itu sama nilainya dengan 1000 bulan. 1000 bulan berarti berapa hari itu? 1000 bulan. Berapa hari? Bukan berapa tahun. Kali kan 30. Nah, malam itu yang satu malam sama dengan 1000 bulan itu disebut malam yang diberkahi. Ada berkah di malam itu. Satu malam sama dengan 1000 bulan. Itu waktu. Ada lagi tempat. Ini mau kita bawa sekarang nih ke badan kita nanti, ke harta yang kita miliki, ke keluarga yang ada di sekeliling kita, rumah yang kita huni, kendaraan yang kita bawa, jabatan yang kita duduki sekarang. Kita kaitkan dengan berkah. Ada tempat, tadi waktu, ada tempat, sama juga di muka bumi. Tapi kalau sholat di situ sekali saja, sama dengan sholat di Masjid Nurul Huda ini 100.000 kali. Tempatnya sama-sama di muka bumi. Tetapi kalau sholat di tempat itu ada keberkahan. Sekali saja sholat sama dengan sholat di sini 100.000 kali. Di mana tempat itu? Masjidil Haram. Karena tempat itu tempat yang diberkahi. Berkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan, yang diberkahi. Satu malam 1000 bulan. Satu tempat beramal di situ sama dengan 100.000 kali amal di tempat lain. Waktu itu satu malam, waktu keberkahan. Tempat itu satu kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Tempat keberkahan. Tempatnya itu ada keberkahan di dalam. Sekarang sebenarnya yang kita kejar dalam hidup itu adalah keberkahan itu, supaya kita dapat atau layak untuk menerima keberkahan yang sifatnya itu luar biasa, tidak biasa, luar biasa. Contoh mudah, ini terlalu payah nampaknya, banyak yang berkerut kening nampak. Ini apa nih? Air. Air ini kalau diminum untuk apa? Menghilangkan haus, dahaga. Semua kita tahu itu biasa. Orang kafir pun kalau dahaga, haus, untuk menghilangkan hausnya minum air. Saya pun juga begitu. Saya haus, pengajian 1 jam 1 gelas air. 1 jam 1 gelas air. Sekarang ini dah hampir 1 jam. Tinggal 20 menit lagi 1 jam. 1 jam 1 gelas. Itu biasa. Tetapi Allah berikan keberkahan pada air yang diminum. Yang biasanya 1 gelas baru hilang haus, ini baru 1-2 teguk dah hilang haus. Berlebih, bisa simpan untuk besok. Apa sebab bisa menghilangkan haus hanya dengan 1-2 teguk saja? Sebab air itu adalah air yang diberkahi oleh Allah.
Bahkan ini istimewa lagi, luar biasa lagi. Karena Allah berikan keberkahan pada air ini, bukan hanya menghilangkan haus, tapi air ini juga bisa menyembuhkan penyakit. Sebenarnya ada penyakit dalam badan ini, cuma karena tidak diperiksa ke dokter. Kalau diperiksa kata dokter, Ustaz ini ada Omikron ini. Cuma karena tak diperiksa, jadi tak tahu kita ada penyakit dalam badan kita ini. Nah, karena air yang kita minum air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, minum air bukan hanya haus yang hilang penyakit juga sekali yang ada di badan, hilang sekali. Bermakna air ini air yang memiliki kelebihan, keberkahan. Jadi keberkahan itu maknanya kelebihan. Masjidil Haram itu memiliki kelebihan. Lailatul Qadar itu memiliki kelebihan, lebih baik dari 1000 bulan. Masjidil Haram itu memiliki kelebihan. Air ini memiliki kelebihan. Rumah yang kita tempati itu memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Kedamaian. Kalau sudah menyebut kelebihan berkaitan dengan keberkahan, boleh jadi tidak satu kelebihan itu, boleh jadi banyak. Contoh mudah umpamanya, orang sebelah bangun rumah juga, rumah yang dibangun sama, di tempat rumah sebelah 10 tahun dah retak-retak. Rumah kita sedikit pun retak tak ada, masih bagus. Apa yang membedakan rumah kita dengan rumah orang itu? Dibangun oleh developer yang sama, bentuknya sama, digunakan sama, tapi yang sebelah retak. Kita belum ada lagi perbaikan apa-apa. Apa yang membedakan rumah kita dengan rumah orang itu? Nah, itu dia, keberkahan. Itu baru dari fisik rumah. Belum lagi rumah orang itu, kita lihat tamunya satu-satu. Itu pun di ujung-ujung bulan atau awal-awal bulan. Ke rumah kita setiap hari tamu datang, tak henti-henti dikunjungi rumah kita. Di rumah itu sepi terus. Kucing pun tak singgah situ. Kucing pun ke rumah kita dia untuk mendapatkan makan. Apa beda antara rumah orang itu dengan rumah kita? Rumah kita ada kelebihan, ada keberkahan di rumah. Penghuni rumah itu tak bertahan lama. Kalau masuk rumah gelisah. Kita 2 tahun lockdown aman-aman aja di rumah, tak keluar-keluar, tenang saja. Tambah putih pula muka lagi, senang hati, segar badan, sehat, tak ada apa-apa. Apa yang membedakan rumah orang itu dengan rumah kita? Rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberkahan itu bukan hanya satu, maka disebut dalam bentuk banyak. Keberkahan dari langit dan dari bumi. Mengapa disebut dari langit dan dari bumi? Kan 2 arah disebut itu. Dari bumi, yaitu keberkahan yang mungkin bersebab. Dari langit, dari langit Allah turunkan langsung tanpa sebab. Kalau kita bekerja 1 bulan dapat gaji 10 juta umpamanya, 1 bulan bekerja 10 juta, 1 bulan bekerja 10 juta. Kemudian kita gunakan yang 10 juta itu rupanya habis cuma 6 juta.
Ada sisa? Ada. Orang lain bekerja juga sama dengan kita, kemudian dapat juga 10 juta, 10 juta dapat, habis 12 juta. Tak ada sisa. Kita masih ada sisa. Maka boleh jadi harta kita itu adalah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang bekerja, tak ada bekerja. Kalau bekerja dapat 10 juta, itu hukum sebab akibat biasa. Sama-sama bekerja dapat 10. Ini tak ada dia bekerja. Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan untuknya 100 juta. Tengok di rekening nambah 100 juta. Tak tahu dari siapa datangnya. Ada yang mengirim bukti transfer, tapi ditutupnya namanya yang pengirim itu. Tutupnya namanya, tutupnya rekeningnya. Orangnya tahu, orangnya ada, tetapi tidak memberitahu. Ini untuk Bapak 100 juta. Ini untuk Yayasan Tafakuh 100 juta karena kemalingan. Maka malam ini tak ada kamera karena kameranya dah dicuri oleh orang maling. Masuk dia pukul 3 pagi ke kantor kita. Diambilnya 3 laptop. Ada mikrofon kita itu kecil kan mikrofon. Itu mikrofon mahal itu. Itu bukan mikrofon biasa. Masuk dia dalam curi. Ada di CCTV nampak. Orangnya pun sudah diketahui juga. Kononnya ada pernah masuk penjara orang, ada 4 muka. Laki-laki dan perempuan sepasang dia masuk. Tiba-tiba ada orang yang transfer ke rekening Yayasan Tafakuh 100 juta. Tiba-tiba, tapi belum berlaku lagi. Ini kan mau memberikan contoh. Contoh tadi tanpa usaha. Kalau tadi bekerja 1 bulan dapat 10 juta, itu berusaha sebab akibat. Tak ada usaha, tak ada usaha apa-apa, tiba-tiba ada aja yang transfer 100 juta. Dan orang yang transfernya menutup namanya, nomor rekeningnya, tak bisa deteksi. Setelah dilihat di rekening memang betul ada 100 juta. Ini apa namanya ini? Pemberian yang dari langit tiba-tiba langsung seperti ini. Keberkahan. Tapi berlaku. Tapi bisakah keberkahan itu kita dapatkan? Itu dia yang mau kita dapatkan. Keberkahan itulah yang mau kita cari. Kalau yang kita dapatkan itu dari usaha kita, itu biasa. Tapi kalau yang kita dapatkan itu tanpa usaha, itu yang luar biasa. Itu yang disebut dengan keberkahan. Sama dengan kita membangun asrama di tepi danau itu. Asrama tepi danau itu bangun 1. Kemudian ada orang Malaysia datang. Ustaz, ini 1 asrama untuk rumah tahfiz ya? Ya, untuk anak-anak ngafal Quran nanti. Ini harganya berapa 1 nih Ustaz? Pada masa itu 150 juta harganya. Kalau dalam ringgit Malaysia berapa? 40.000 ringgit. Bertanya, kita jawab apa adanya. Kalau macam itu Ustaz, nanti kami akan transfer uang. Beberapa hari selepas balik dia ke Malaysia, transfer 40.000 ringgit. Maka kita tulis rumah wakaf dari Yayasan Kebajikan Perempuan Malaysia, 1 rumah. Itu apa namanya itu?
Kita tak ada buat penggalangan dana, minta ke orang tua santri, tak ada. Tiba-tiba dia datang, dia lihat, dia transfer. Itu namanya keberkahan. Banyak juga jemaah kita nanya juga, tapi tak ada transfer-transfer. Karena ada yang datang juga, ini berapa satu Ustaz? 150. 150 Ustaz? Iya. Sudah selesai bertanya? Sudah selesai. Tak ada berita berikutnya. Tapi dari kuliah mahasiswa malam ada. Karena uang yang tadi kita dapat, kita bangun lagi untuk di sebelahnya. Kemudian ada satu keluarga dari Malaysia juga. Kalau begitu kami mau buat pula lah satu ini Ustaz. Transfer 40.000 ringgit Malaysia. Ada dua dari Malaysia. Datang mahasiswa malam. Ini dua dari Malaysia. Taklah kita dari Riau ini, tak ada pula. Akhirnya buat penggalangan dana. Saya tak ada minta-minta. Kemudian buat penggalangan dana, maka terwujud rumah yang ketiga, wakaf dari KMM. Yaitu kelompok mengaji malam hari, mahasiswa abadi, pengajian tafsir yang hampir sudah 14 tahun. Apa namanya itu? Sudah 3, sekarang sudah 10 rumah. 5 sebelah, ada 10. Dan tambah pula lagi sekarang masjid satu lagi. Hasil usaha kita, enggak, mana ada kita punya kebun sawit 10 hektar, enggak ada. Tak ada kita punya gaji tetap, tak ada. Tak ada kita donatur tetap, tak ada. Tak ada kita punya kas di bumi ini, tak ada. Apa yang berlaku itu? Mudah-mudahan yang berlaku itu adalah keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu berdoa, Allahumma anzilna munzalam mubarakan. Ya Allah, turunkanlah kami di tempat turun yang Engkau berkahi. Ini doa Nabi Nuh dahulu. Nabi Nuh naik atas bahtera, kemudian berlayar, kemudian susut air, kemudian di mana berlabuh, di mana kapal ini? Kemudian kalau turun nanti bagaimana daratan yang akan ditempati? Nah, Nabi Nuh diajar oleh Allah doa supaya minta keberkahan. Allahumma anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Doa ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Apabila kita mengunjungi ada 2 orang yang baru memulai rumah tangga. Apa doa kita untuk 2 mempelai? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu. Suami istri tak punya modal ingin berumah tangga saja. Tak ada modal, rumah tak punya, kerja belum lagi, mahasiswa tak ada modal iya aja, ijab kabul dah. Tempat tinggal di rumah mertua dulu. Tapi selepas itu punya rumah sendiri, punya usaha sendiri, harta berlebih-lebih, sampai membantu orang tua pula, adik-beradik juga dibantu. Oh, bermakna hidupnya berkah. Jadi apa makna berkah itu? Kelebihan yang didapatkan karena keimanan dan ketakwaan. Di akhir zaman, penutup tinggal 4 menit. Karena kita hanya 1 jam saja. Tadi mulai pukul 8.30, sekarang 9.26. Ketika Allah menyebut ayat berkaitan dengan Isra, yaitu Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, kita memperingati peristiwa Isra ini untuk kita masa sekarang dan masa yang akan datang. Keberkahan apa
yang kita perlukan, yang mudah-mudahan kita dapatkan di akhir zaman ini berkaitan dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, khususnya Masjidil Aqsa, karena Masjidil Haram kita bisa mengunjunginya karena berada dalam kekuasaan kaum muslimin, tapi Masjidil Aqsa tidak bisa. Menanti kami di Yordan itu sampai pukul 10, di menit-menit terakhir baru dapat izin untuk masuk Palestina. Kalau tidak, tak bisa mengunjungi Palestina. Untuk masuk Palestina itu banyak sekali itu pos-pos pengamanan, karena dikuasai oleh musuh. Tak bisa kita mengunjunginya, dijajah sekarang ini. Nah, ke depan, karena kita ini mengharapkan keberkahan melalui Masjid Aqsa yang Allah telah berikan jaminan ada keberkahan di sekeliling Masjid Aqsa itu. Bagaimana cara mendapatkannya? Tadi sudah disebutkan keimanan dan ketakwaan. Lebih khusus pertanyaan itu, keimanan dan ketakwaan berkaitan dengan Masjid Aqsa itu apa? Apa? Dapat mengunjunginya? Ya, tapi tak semua orang punya harta untuk dapat mengunjunginya. Yang kita harapkan, keberkahan yang telah Allah tetapkan untuk sekeliling Masjidil Aqsa itu adalah kita ini dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang yang membebaskan Masjidil Aqsa itu dengan harta benda kita. Kalau ada harta, infakkanlah untuk Masjidil Aqsa. Dengan ilmu kita, kalau kita punya ilmu tentang Masjidil Aqsa, sampaikan tentang Masjidil Aqsa supaya umat Islam tahu seperti apa kondisi Masjidil Aqsa sekarang. Jangan dengan musuh yang menjajah Masjidil Aqsa itu, berada di barisan kaum muslimin dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Dan ini akan memanjang terus sampai akhir zaman, sehingga nanti pada akhirnya berada di barisan yang dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi, atau berada di barisan yang dipimpin oleh Dajjal. Kalau nanti di akhir zaman betul-betul kita ini sampai ke akhir zaman, mana tahu kita mungkin manusia zaman agaknya. Kalau kita manusia di akhir zaman dapat berada di barisan Imam Mahdi dan Nabi Isa, itulah dia keberkahan yang paling berharga di akhir zaman. Karena dua saja barisan. Kalau tidak di barisan Imam Mahdi, Nabi Isa, di barisan, kalau di barisan Dajjal, habis sudah. Apa yang diharapkan? Tak ada lagi. Dan barisan Imam Mahdi dan Nabi Isa itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu barisan yang diberkahi oleh Allah, dimenangkan, dan Dajjal itu dapat dibunuh. Dajjal itu dapat dibunuh. Tapi apabila Dajjal itu berhasil dibunuh, selepas itu datang lagi musuh kaum muslimin yang jumlahnya lebih banyak lagi, yaitu dari dua bangsa yang sekarang ini terkurung. Disebutkan dalam Al-Quran, bangsa apa dan bangsa apa? Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang sangat kafir. Yang jumlah mereka itu 999, dan kaum muslimin itu bandingannya dengan mereka 1 berbanding 999. Pertanyaan 1 menit, yaitu
Kalau ikut hukum biasa, tadi kita sebut tadi biasa dan luar biasa. Kalau ikut hukum biasa, 1 melawan 999, siapa yang akan menang? Cobalah melawan dengan 999. Siapa yang akan menang? Kalau ikut hukum biasa, dikeroyok kita oleh 999, mampu? Tapi nanti akan berlaku peristiwa yang luar biasa. Satu orang beriman itu mampu membunuh 999 Ya'juj dan Ma'juj. Itu namanya apa itu namanya? Ya, luar biasa. Kata yang dalam ayat Al-Quran tadi, itu apa namanya itu kan? Keberkahan. Apalagi keberkahan yang lebih berharga dari itu di akhir. Tak ada lagi. Di akhir zaman nanti, rumah besar tak guna, kebun luas tak guna, emas yang banyak sekarang menumpuk itu tak guna, senjata yang canggih sekarang itu pun tak berguna, tak berfungsi, tak meletus dia, tak ada guna. Akan kembali kepada perang konvensional, perang manual pada masa itu. Bisa menang, jumlah kita sedikit. Nah, itu dia. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya peristiwa kaitannya dengan syariat sholat yang dibawa Rasulullah, bukan hanya itu. Itu sudah selesai, itu semua orang tahu itu. Sekarang ini untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk memahamkan ini kepada umat, susah sekali. Susah sekali. Ini untuk memahamkan ini 1 jam nih, sampai ke penghujung ini. Belum pasti lagi faham ini. Karena masih banyak yang berkerut kening ini. Belum pasti. Dan setelah faham pun belum pasti lagi akan berjuang untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Ini kalau mau dipanjangkan bisa panjang lagi, karena ketika Allah menyebut keberkahan di sekelilingnya, Allah tidak menyebut keberkahan di timur dan di barat, tidak. Tidak menyebut keberkahan di depan dan di belakang. Kalau satu tempat disebut, biasanya untuk menjelaskan tempat itu posisinya di mana, kita akan menyebut sempadan. Sempadan. Tanah kita umpamanya di bahagian utara bersempadan dengan, di bahagian selatan bersempadan dengan, di bahagian barat bersempadan dengan, di bahagian timur bersempadan dengan, ada 4 arah disebut. Tapi ketika Allah menyebut keberkahan untuk Masjidil Aqsa, Allah tidak menyebut arah, tetapi Allah menyebut yang kami berkahi di sekelilingnya. Sekeliling itu barat masuk, timur masuk, utara masuk, selatan mana saja, arah mana saja sebut masuk. Kalau mana arah saja masuk, bermana bentuknya seperti apa itu? Kalau 4 yang disebut, barat, timur, utara, selatan, berarti berapa segi itu? 4. Kalau disebut sekeliling, lingkaran. Kalau disebut lingkaran, ini mengaji satu kata ini, mau memahami berkah ini. Kalau disebut lingkaran, bermakna ada pusatnya atau tidak? Ada intinya atau tidak? Masjid Aqsa itulah intinya. Sekarang kita itu berada di posisi mana? Dekat dengan Masjidil Aqsa itu atau jauh? Ini kan diberkahi di sekelilingnya.
Sekarang ini kita ini dekat di pusat keliling itu Masjidil Aqsa atau jauh? Ujung Ronggawarsito ini dekat atau jauh dari Masjidil Aqsa? Kalau kita berada di bumi Palestina itu dekat atau jauh dari Masjidil Aqsa? Berarti pemahamannya masih tempatnya. Dekat jauhnya dari pusaran Masjidil Aqsa bukan bergantung pada tempat kita berada, tetapi seberapa besar perjuangan kita untuk Masjidil Aqsa ya. Meskipun kita berada di ujung Ronggawarsito sini, kalau usaha kita lebih dekat dari orang Palestina di Palestina sana. Karena yang menentukan dekat jauh itu bukan tempat. Yang mendekatkan kita adalah amal usaha yang kita kerjakan. Itu sebabnya mengapa masjid yang kita bangun di tepi danau di pondok pesantren kita itu adalah replika Masjidil Aqsa. Supaya anak-anak yang kita didik itu setiap saat dia melihat Masjidil Aqsa dalam hatiku, Masjidil Aqsa dalam dadaku. Dan itu adalah nilai perjuangan untuk mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan itulah yang kita kejar sebenarnya. Kalau hukum sebab akibat, payah kita. Mau nambah lagi enggak? Kesian yang belum makan. Kita tambah lagi. Sedikit aja lagi nih. Agak-agaknya lah bangsa kita, negara kita ini dengan hutang yang sebanyak ini sekarang, udah berlambak dah hutang tuh. Kira-kira bisa lunas tidak? Dalam masa 5-10 tahun ini? Dalam masa 2-3 tahun ini? Dalam masa 1-2 bulan ini? Semakin mustahil tuh Ustaz. 5-10 tahun belum tentu lagi. Apalagi sebulan 2 bulan. Bisa. Asalkan kita mendapatkan keberkahan dari Allah, akan berlaku yang luar biasa. Pertanyaannya adalah layak tidak kita mendapatkan keberkahan tersebut? Nah, layak tidak itu jawablah sendiri. Tepuk dada. Tanya iman, selera kemakan perginya. Tepuk dada, tanya iman kita ini. Kita layak mendapatkan keberkahan enggak? Maka di pondok pesantren kita itu, kita ikat anak itu dengan kata berkah. Apapun yang kamu buat di sini untuk keberkahan. Nanti kamu keluar dari pondok ini, mudah-mudahan kamu menjadi anak yang diberkahi oleh Allah. Nanti kamu jadi pemimpin yang diberkahi oleh Allah. Kalau kamu menjadi anak yang diberkahi, rumah tanggamu, keluargamu akan mendapatkan kelebihan yang luar biasa. Dan kamu kalau menjadi pemimpin yang luar biasa, bukan yang menambah hutang, yang akan melunaskan hutang. Karena kamu adalah pemimpin yang diberkahi oleh Allah. Itu nilai itu. 6 tahun anak di tangan kita tak dapat nilai itu. Ponek juga mengajar. Itulah dia nilai di pondok pesantren. Nilai keberkahan. Kalau ijazah, mau dibuat kemana ijazah? Ya, ijazah dapat juga. Tapi nilai hidup itu mesti dapat. Dah lewat 10 menit dari waktu yang ditentukan. Mudah-mudahan insyaAllah kita memahami kata berkah yang Allah sebut sebagai sifat dari Masjidil Aqsa, yaitu tempat yang sampai ke situ Rasulullah pada waktu peristiwa Isra.
yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Apa kaitannya dengan kita hari ini dan masa yang akan datang? Seperti yang kita terangkan tadi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insya Allah. Ada yang bertanya? Tak ada yang bertanya. Ya, cukup ya. Sudah hampir jam 10. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.